Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Oktar Sudumako. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori tektonik lempeng. Di sini ada 11 teori tektonik lempeng. Yang pertama, perkembangan sejarah teorem tektonik lempeng. Yang kedua, lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Yang ketiga, bagaimana tektonik lempeng bekerja. Yang keempat, proses batas pelat divergen. Yang kelima, batas lempeng divergen di benua. Yang keenam, batas lempeng divergen di lautan. Yang ketujuh, proses transformasi margin. Yang kedelapan, transformasi batasan di benua. Yang kesembilan, ubah batasan di lautan. Yang kesepuluh, proses margin plat konvergen. Yang ke-11, variasi antara berbagai jenis konvergen. Perkembangan sejarah teorem lempeng dimulai sejak tahun 1912. Seorang ahli klimatologi dan geofisika yang bernama Alfred Wegener mengemukakan 4 teori yang berhubungan dengan hipotesis radikalnya tentang pengapungan kontinen yang tercantum dalam bentuk yang berjudul The Origin of Continents and Ocean. Wegener mengajukan dua usulan tentang kemungkinan sumber energi yang menjadi penyebab terjadinya pengapungan. Salah satunya adalah proses pasang surut, yaitu beliau anggap mampu menyebabkan terjadinya pergerakan pada kontinen. Usulan kedua pun dikeluarkan oleh Wegener, di mana sebuah kontinen yang besar dan luas mampu untuk memecahkan lempeng samudera menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, seperti es yang terpotong-potong. Sayangnya, belum ada bukti yang memuaskan untuk menjelaskan usulan tersebut. Selanjutnya, bagaimana tektonik lempeng bekerja? Yang pertama, gerakan epirogenetik. Yang kedua, ada gerakan orogenetik. Kemudian, proses batas pelat divergen. Dalam lempeng tektonik, batas divergen atau batas lempeng divergen juga dikenal sebagai batas konstruktif atau batas ekstensional. Batas lempeng divergen di benua. Batas divergen merupakan wilayah titik lempeng yang saling berjauhan karena adanya magma yang mendesak keluar. Kondisi yang terjadi adalah kerak bumi semakin melebar dan akan memicu terbentuknya samudera baru dan mid-ocean. Batas lempeng divergen di lautan. Batas lempeng divergen atau lempeng yang saling menjauh merupakan rekahan yang sangat besar di mana kedua arah lempeng saling bergerak menjauh. Batas divergen ini banyak terdapat di samudera dan berbentuk pematang tengah samudera sehingga dinamakan mid-ocean ridge. Ini salah satunya terbentuk di tengah-tengah Samudra Atlantik sehingga benua Amerika dan Afrika terus menjauh sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada proses transformasi margin. Proses ini terjadi saat dua pelat meluncur melewati satu sama lain. Batas lempeng transformasi baik di lautan atau di benua dikenal sebagai proses margin pelat transformasi. Transformasi batasan benua. Batas transformasi di benua termasuk Sesar San Andreas di California, Sesar Anatolia Utara di Turki, Sesar Alpini di Selandia Baru, dan menurut beberapa definisi Sesar Altin Tek dan Sesar Merah di Asia. Ubah batasan di lautan. Saat lapisan es bertambah atau berkurang massa, dan saat air bergerak di antara benua dan lautan, bumi yang padat berubah bentuk dan medan gravitasi planet ini terganggu. Kedua efek ini menyebabkan pola regional dalam perubahan permukaan laut yang sangat berbeda dari rata-rata global. Selanjutnya ada proses margin plat konvergen. Kemudian ada variasi antara berbagai jenis konvergen. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum.